wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi tentang pasar monopsoni untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi mikro. Dengan beranggotakan Saya Nur Aini. Saya Redwenda Safera. saya Febriati Putri Ahdiat. Langsung saja ke pengertian pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual namun dikuasai oleh pembeli tunggal, bisa individu maupun kelompok bisnis. Hal ini menyebabkan kondisi tawar-menawar harga yang tidak sehat karena banyak penjual hanya bergantung kepada satu pembeli. Perbedaan pasar monopsoni dan monopoli terdapat pada pengendali pasar tersebut. Pasar monopsoni dikuasai oleh pembeli tunggal, sedangkan monopoli dikuasai oleh penjual. Yang selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopsoni. Yang pertama ada jumlah penjual dan pembeli tidak seimbang. Terdapat lebih dari satu penjual dalam pasar monopsoni, tetapi hanya ada pembeli tunggal. Karena hal tersebut biasanya pembeli mendapatkan produk kualitas terbaik dengan harga murah. Yang kedua ada produk yang diperdagangkan adalah barang mentah. Produk yang diperdagangkan di pasar monopsoni umumnya adalah barang mentah. Produk tersebut nantinya akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi ke pihak lain. Pembeli dalam pasar monopsoni biasanya bukan konsumen akhir, melainkan produsen atau pedagang. Yang ketiga ada pembeli yang menentukan harga pokok. Karena pasar monopsoni hanya memiliki pembeli tunggal, maka pembeli memiliki kekuatan untuk menentukan harga produk. Tidak jarang harga yang ditawarkan pembeli tidak sesuai dengan ekspektasi penjual. Penjual yang tidak memiliki pilihan lain biasanya akan tetap menerima tawaran tersebut. Yang keempat ada pendapatan menjadi tidak merata. Pendapatan yang tidak merata disebabkan karena pembeli memiliki kuasa penuh untuk menentukan harga produk. Penjual yang tidak memiliki pilihan lain selain menjual barangnya kepada pembeli tunggal membuat penjual tidak memiliki peran untuk menentukan harga. Yang kelima, yang terakhir, ada perselisihan sering terjadi. Perselisihan antara penjual dan pembeli sering terjadi di pasar monopsoni. Perselisihan ini timbul karena harga yang ditawarkan pembeli sangat rendah, sehingga membuat penjual merugi. Dalam hal ini dibutuhkan pemerintah sebagai pihak ketiga untuk menjadi penengah bagi penjual dan pembeli. Baik, di sini ada kelebihan pasar monopsoni. Yang pertama ada kualitas barang terjamin. Dalam pasar monopsoni, pembeli memiliki kuasa sehingga pembeli tidak mau membeli produk dengan kualitas rendah. Penjual harus terus-menerus mempertahankan atau meningkatkan kualitas produknya supaya tidak kehilangan satu-satunya pembeli. Rendahnya kualitas produk membuat pembeli enggan sehingga penjual akan kesulitan untuk menemukan pembeli lain. Yang kedua, ada meningkatkan kreativitas penjual untuk selalu berinovasi. Salah satu cara penjual mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan menekankan biaya produksi dan meningkatkan kualitas produknya. Penjual dipacu untuk terus kreatif dan berinovasi, meningkatkan kualitas produknya supaya pembeli tidak berpindah ke penjual lain. Yang ketiga, alur penjualan menjadi lebih jelas. Pasar monopsoni hanya memiliki satu pembeli dan membeli secara grosir atau borongan, sehingga penjual bisa terus memproduksi barang dan langsung menjualnya kepada pembeli. Karena hal tersebut, alur penjual akan terus berjalan dan tidak dapat menurun. Yang keempat, ada pembeli lebih mudah menentukan harga. Untuk menentukan harga, pembeli memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menentukan harga karena mereka merupakan salah satu pembeli di pasar. Hal ini disebabkan oleh dominasi pembeli tunggal yang mengendalikan permintaan dan karenanya harga pasar. Penjual tidak memiliki banyak pilihan selain menerima harga yang ditetapkan oleh pembeli monopsoni karena mereka kesulitan mencari pembeli lain. Kekurangan pasar monopsoni. Yang pertama, perilaku pembeli yang tidak adil. Pembeli tunggal yang memiliki kuasa membuat pembeli bebas menentukan harga jual dari produk. Terkadang penentuan harga menjadi tidak adil karena pembeli enggan meningkatkan harga produk meskipun sedang dalam kondisi inflasi. Kondisi inflasi
menyebabkan proses produksi barang menjadi lebih mahal sehingga merugikan penjual. Yang kedua, ada penjual tidak dipedulikan oleh pihak pembeli. Pembeli yang memiliki kuasa penuh dan hanya memikirkan keuntungan pribadinya membuat keluhan penjual tidak dipedulikan. Keluhan penjual seperti menentukan harga jual produk, masalah produk, dan waktu produksi menjadi tidak didengar. Yang ketiga, ada permasalahan ekonomi hanya ditanggung penjual saja. Permasalahan ekonomi tidak menjadi tanggungan pembeli karena pembeli memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan yang menguntungkan dirinya. Permasalahan ekonomi seperti inflasi, deflasi, dan kurangnya bahan baku, masalah produksi, serta masalah lainnya menjadi tanggungan penjual. Selanjutnya di sini ada gambar pasar monopsoni. Gambar tersebut menggambarkan struktur pasar monopsoni, yaitu pasar di mana hanya ada satu pembeli, sementara penjualnya banyak. Kondisi ini menyebabkan pembeli memiliki kekuatan tawar-menawar yang sangat besar, sedangkan penjual tidak punya banyak pilihan selain menerima harga yang ditentukan oleh pembeli tersebut. Di sini ada contoh pasar monopsoni. Yang pertama seperti peternak susu sapi yang hanya bisa menjual susu sapinya kepada satu pembeli karena hanya ada satu pembeli di daerahnya. Yang kedua ada produsen sosis ayam yang membeli bahan baku daging ayamnya dari berbagai peternak ayam. Yang ketiga, para petani yang bergabung dalam kelompok tani melakukan kerjasama dengan pabrik sehingga mereka berkewajiban menjual hasil panennya kepada pabrik tersebut. Dan yang terakhir ada para nelayan yang menjual ikan hasil tangkapannya di pasar ikan. Kami membuka sesi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman kelas kami. Pertanyaan yang pertama diberikan oleh Muhammad Rafiq. Jadi pertanyaan dari Muhammad Rafiq, mengapa yang menentukan harga produk itu adalah pembeli? Jadi pembeli memiliki kuasa di pasar monopsoni sehingga pembeli bisa menentukan harga jual dari suatu produk tanpa terpengaruh inflasi dan deflasi. Selain itu, pembeli akan memberikan harga yang sama kepada seluruh penjual. Di sini ada pertanyaan dari Mutiara Hikmah. Pertanyaannya, jika satu-satunya pembeli utama bangkrut atau tutup, apa dampak bagi penjual dalam sistem monopsoni? Jawabannya adalah penjual akan mengalami kerugian yang signifikan karena penjual akan kehilangan pasar utama mereka dan tidak memiliki alternatif lain untuk menjual produk mereka. Akibatnya, penjual akan menghadapi penurunan pendapatan, kesulitan dalam memperoleh keuntungan, dan bahkan mungkin mengalami bangkrut. Jadi untuk kesimpulan materi pasar monopsoni adalah dalam konteks ekonomi mikro, pasar monopsoni menunjukkan bagaimana struktur pasar yang tidak seimbang dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Kurangnya kompetisi di sisi permintaan membuat harga menjadi lebih rendah dari harga keseimbangan, dan kuantitas barang atau jasa yang diperdagangkan juga berkurang. Ini menunjukkan bahwa struktur pasar sangat memengaruhi hasil ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Cukup sekian dari kelompok kelima, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.